Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Haleluya, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Ku sembahmu, Kau kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Kasih-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu tidak akan pernah berubah dalam hidup kami Bapa. Engkau tetap baik, dan sampai selamanya Engkau Yesus Kristus tetap luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami dapat memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau memilih kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang tercinta, yang terkasih. Terima kasih Tuhan untuk kehormatan ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan paling mulia untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Amin saudara. Siapa yang percaya, lambaikan tanganmu saudara, dan kita akan bangkit berdiri. Berikan tos minimal 5 orang saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah sumber kemenangan. Musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Jangan pernah goyah keyakinan kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti
takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi, kau kekuatan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu. benteng hidup. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Siapa? Yesus Jaminan hidupku. Yeah! Terima kasih Tuhan, bersamamu kami pasti bisa. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopang hidupku, tanganmu menopangku. jalani kehidupan. Imani saudara, kau mengangkatku Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku. menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau siapa. Yesus, haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, Tanganmu menopangku. yeah. Jalani kehidupan, Dia mengangkat kita, saudaraku, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Yesus memberikan engkau kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus
Yesus yang menopang hidup kita, amin. Amin saudara. Siapa yang percaya lambaikan tanganmu saudara. Amin. Yesus Kristus adalah kekuatan kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Silakan duduk saudaraku. Oh Tuhan kau baik. Kau sangat baik Bapa. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kami Bapa. Oh ya Ralamaya syukur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat Dan Kau dekat. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah. sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak Selami bagiku. Sungguh indah. Ralamaya syukur. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabatku sahabat dan Kau sangat-sangat dekat. dan Kau dekat. Oh ya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
terselami bagiku. Sungguh-sungguh indah, Sungguh indah Bapa. Sungguh pengorbananmu bagiku. besar, oh terlalu
kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dekat, Engkau dekat, Engkau dekat kepada kami. Engkau sungguh-sungguh dekat pada kami. Oh Bapa, oh Irabataya Iketusya, Kirala bala 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 bayani hitasya nirala yani hitas. Hirabaya shekene hende. Hoshana. Tetap pegang tangan Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya. Yang kadang kita melepaskan tangan kita kepada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terulur bagi kita. Yang kita mau lakukan hanya meraih tangan itu, saudara. Dan jangan pernah lepaskan genggaman itu. Sebab Dia menuntunmu ke tanah yang rata. Dia membimbing engkau ke air yang tenang. Yang menyegarkan jiwamu. Ia tahu yang terbaik di dalam kehidupan engkau. Ia yang menuntun hidupmu. Percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Kiralabaya syakite Bapa. Oh syakanaka. Oh Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari bangun berdiri saudaraku. Hormati kehadirannya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
kasih Tuhan untuk waktu yang menyembah. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Engkau. Karena Engkau Allah yang baik. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Bahkan seringkali kami yang lepas dari Engkau. Tapi Engkau selalu mencari kami. Dan menemukan kami. Dan mengembalikan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Mata-Mu selalu tertuju kepada hidup kami. Dan kami aman di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu menjaga kami. Firman-Mu menjadi pagar perlindungan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mengenal-Mu dan menyembah-Mu. Dan siapkan hati kami Tuhan untuk firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami. Menuntun kami, memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu di tempat ini. Supaya nama-Mu saja yang diberitakan. Dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ivan kok kayak mau kondangan gitu ya. Ya hari ini Klaten ulang tahun ke 200. Iya 220 betul, terima kasih Pak Andri. Ya, hari ini ulang tahun Kota Klaten ke 220 dan saya mewakili salah satu perkumpulan tadi ikut upacara di alun-alun. Lalu sebetulnya setelah itu saya diundang untuk jadi Klaten, peragaan fashion show. Just kidding. Oke, Bapak Ibu, salah satu tugas dari pembawa firman Tuhan adalah menyiapkan firman Tuhan sedemikian rupa supaya firman Tuhan itu boleh diterima oleh Bapak dan Ibu. Ya, Bu Sarah, saya, Pak Yuli, Bu Ambar, semua menyiapkan sedemikian rupa. Kami cari PowerPoint yang bagus, kami cari anekdot, perumpamaan, semua disiapkan tujuannya cuma satu. Supaya ada firman yang nyangkut waktu diberitakan. Jadi Bapak Ibu pulang, bukan yang diingat tadi ketemu siapa atau ngobrolin apa, tapi ada firman yang nempel dan dibawa pulang. Karena firman itu adalah senjata. Amin Bapak Ibu. Jadi kami berusaha demikian rupa menyiapkan firman itu bukan hal yang sepele, perlu waktu, perlu perenungan dan sebagainya. Jadi yang kami harapkan dari Bapak Ibu adalah respon Bapak Ibu. Bagaimana menerima firman ini. Ya, kami sangat sedih kalau ada yang menguap. Betul ya Bu Sarah? Ada yang sampai tertidur. Wah, apakah suara kami begitu mendayu-dayu sehingga sampai bisa tertidur? Jadi salah satu penghargaan yang Bapak Ibu bisa berikan buat kami yang ada di depan sini yang membawakan firman Tuhan adalah dengan mendengarkan firman ini baik-baik. Karena ini semua kembalinya kepada Bapak Ibu. Betul? Ada sebuah firman di Alkitab tentang penabur. Penabur ini bercerita tentang melambangkan orang-orang yang membawakan firman ini. Lalu yang ditabur itu apa? Yang ditabur itu benih, yaitu firman Tuhan. Tapi benih itu ditabur ke satu tempat. Tempatnya apa? Tanah. Dan tanah itu adalah hati kita. Bisa dibantu? Tasya? Ya. Firman Tuhan katakan di Markus, dengarlah adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Bisa diklik lagi? Ininya di mana ya? Oh. Terima kasih Pak Sani. Ya,
Tapi di ayat selanjutnya berkata seperti ini. Orang-orang yang di pinggir jalan itu, tempat firman itu ditabur, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Matius 13 ayat 19 berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi benih yang barusan ditabur ini bisa hilang sebelum tumbuh. Hilang kalau apa? Kalau tidak mengerti, kalau tidak mendengar, tidak memperhatikan baik-baik, eman-eman. Karena benih ini bisa diambil. Jadi Bapak Ibu bisa pulang dari tempat ini nggak dapat apa-apa. Padahal kita tahu bahwa firman itu adalah senjata. Dikatakan bahwa senjata kita itu bukan dari senjata dari fisik. Senjata kita itu adalah perisai iman. Untuk bisa mematahkan setiap panah-panah dari si jahat. Perisai iman. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi perisai itu muncul ketika kita tahu firman Tuhan. Dan bukan hanya itu. Perisai itu disertai dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sangat powerful Bapak Ibu. Bapak Ibu datang untuk dipersiapkan, untuk pulang membawa sesuatu, membawa senjata, untuk mengalahkan setiap tantangan yang kita hadapi. Amin. Jadi investasikan waktu, 1,5 jam dari 24 jam hari Minggu ini. 1,5 jam untuk kita memuji Tuhan, untuk kita terkonek kembali, lalu kita pulang membawa kebenaran firman Tuhan ini yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Siap Bapak Ibu? Amin. Oke. Firman hari ini berjudul keyakinan mengunci sasaran. Satu jiwa yang sehat akan menghasilkan tubuh yang sehat. Masih di dalam konteks kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi, bulan ini kita bicara tentang kesehatan ilahi dan kesembuhan ilahi. Di dalam kesehatan ilahi, salah satu faktor untuk kita sehat adalah punya jiwa yang sehat. Apa itu jiwa? Jiwa itu bagian dari tubuh kita ini, ada tubuh, ada roh, jiwa dan tubuh. Ya, manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa dan roh. Nah, jiwa kita perlu sehat. Mengapa? Karena dari jiwa ini terpancar sebuah kehidupan. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betul ya Bapak Ibu? Nah, bicara hati, bicara jiwa, kita perlu memiliki sebuah jiwa yang sehat. Sebelum menyiapkan ini, saya membaca sebuah rangkuman buku. Buku ini karya, bisa dibaca enggak nih? Karya Bessel van der Kolk, ya, seorang dokter. Judulnya The Body Keep the Score, atau tubuh ini menyimpan satu nilai. Nilai apa? Memori. Nah, di buku ini dikatakan seperti ini. Apa hubungan trauma dan otak? Nah, ternyata trauma itu kejadian yang biasanya tidak menyenangkan. Kejadian yang menakutkan, kejadian yang mengerikan, atau kejadian yang bikin kita itu teringat selalu, ya itu disebut trauma, itu mengubah cara otak kita memproses informasi. Informasinya seperti apa? Nanti kita akan bisa lihat dari sebuah kejadian. Lalu kemudian area di otak itu, ini ada istilah-istilah kedokteran ya, ada amigdala, itu otak tempat memproses rasa takut. Lalu kemudian ada hipokampus, otak memproses memori, ya, kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Lalu kemudian ada korteks prefrontal, itu tempat mengambil keputusan, decision, pengendalian diri. Nah, itu terpengaruh ketika kita mengalami trauma. Dan trauma ini bisa menyebabkan sebuah peningkatan terhadap stres. Stresnya jadi lebih gampang stres. Bahkan nggak bisa mengatur emosi atau tingkah laku. Nah Pak Ivan, kok bahasanya susah ya? Nah, saya kasih contoh. Bapak Ibu, saya punya saudara, suatu ketika dia kos di kota Solo. Nah, waktu kos di kota Solo, kosnya itu punya anjing.
anjing gede, seperti tempatnya Bu Lili, ya, anjingnya gede gitu ya. Nah, biasanya anjingnya itu dikurung di satu kandang. Lalu kemudian karena dia sudah terbiasa keluar masuk kos itu, suatu ketika dia pulang dari kerja, dia masuk ke kosnya, dia tidak menyadari kalau anjingnya ini ternyata sedang dilepas. Kemungkinan kandangnya sedang dibersihkan. Dia tidak menyadari, lalu dia masuk begitu saja. Begitu dia masuk, kaget. Dia lihat anjingnya terlepas. Nah, anjing itu bisa mencium ketakutan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu anjing, Bapak Ibu takut, Bapak Ibu akan dikejar. Karena ada hormon yang keluar. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak takut, anjingnya nggak ngapain. Walaupun dia menggonggong, tidak akan menggigit. Karena dia tahu, anjing itu kenal yang namanya alfa gitu ya. Kita itu kalau nggak takut, kita tuh alfanya dia, jadi dia tunduk sama kita. Ya. Nah, saudara saya ini masuk, lihat anjing takut. Anjingnya tahu dia takut, langsung dikejar dan digigit bagian pahanya. Digigit bagian pahanya. Dia nangis, langsung perempuan ya, langsung ownernya datang, ambil anjingnya, minta maaf, tapi ya sudah terlanjur, pahanya robek. Dia harus ke dokter, dijahit, disuntik tetanus, ya supaya nggak infeksi. Nah, pengalaman ini adalah pengalaman yang traumatis, pengalaman yang sangat menakutkan buat dia. Dan ini mengubah cara dia merespon kejadian yang mirip. Dan ini terjadi, suatu ketika dia berjalan bersama temannya, mau kerja, dia melewati sebuah rumah. Rumah ini punya pagar yang sangat tinggi, dan ketika dia lewat rumah ini, ya, tiba-tiba ada anjing yang lari dari rumah. Dia lari anjingnya, ada beberapa anjing lari dan menggonggong. Nah, secara buat teman-temannya dia, yang berjalan bersama dia, yang tidak pernah punya trauma, dia ngerti anjing ini tidak mungkin menggigit dia, betul ya Bapak Ibu ya? Karena pagarnya tinggi, anjing itu gak mungkin lompat, dan pagarnya ditutup. Jadi dia jalan dengan santai aja. Informasi bahwa ada anjing yang mendekat, menggonggong, tapi ada pagar yang tinggi diproses di otaknya dia. Dan dia mengambil keputusan, gak apa-apa, anjing ini tidak mungkin menyakiti saya, karena ada pagar yang tinggi, dan anjingnya tidak mungkin lompat. Buat teman saya yang tidak punya trauma, jalan biasa aja. Tapi buat saudara saya, ketika dia mendengar suara anjing dan anjing itu mendekat di pagar, tiba-tiba dia begitu lemes. Dia terduduk, istilahnya Jawa apa ya orang Jawa itu, kelempoh gitu ya. Deprok, ya terima kasih buat bahasa Jermannya, VV. Deprok gitu ya, dan menangis sekeras-kerasnya. Sampai temannya bingung, kenapa? Karena ada informasi yang muncul yang direspon dengan otaknya dan nyambung dengan trauma yang dia alami, Bapak Ibu. Ya. Nah, itulah kejadian bagaimana ternyata di dalam otak kita merespon sesuatu bisa berbeda satu dengan yang lain. Atas peristiwa yang sama, responnya berbeda. Yang satu bisa ketakutan sampai deprok, nangis, yang satu biasa aja. Padahal dia tahu anjing itu nggak mungkin keluar karena pagarnya tinggi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Ternyata seperti ini. Trauma yang terjadi, yang disimpan, trauma itu diproses di otak kita, ternyata trauma itu disimpan di dalam memori tubuh kita. Jadi tubuh itu punya memori. Bapak Ibu punya handphone, Bapak Ibu nyimpen foto di mana? Di memori. Ya, ada beli handphone, memorinya berapa giga. Nah, ternyata tubuh kita itu punya memori. Bapak Ibu suka berenang? Bapak Ibu latihan renang mungkin masih muda, sekarang sudah tidak pernah renang. Tapi kalau Bapak Ibu di suatu ketika pengen berenang lagi, Bapak Ibu tidak usah mulai dari nol, betul ya? Cukup masuk ke kolam renang, gerak-gerakan sedikit,
langsung kemampuan berenang itu muncul kembali karena ada memorinya. Tubuh kita itu pernah mengenali, oh aku pernah belajar berenang. Nah sama, trauma itu menghasilkan memori dalam tubuh kita. Ketika kita mengalami kejadian yang sama, memori itu diingatkan, di-up gitu ya. Nah, ada orang yang punya trauma yang menghasilkan kekhawatiran yang berlebih. Setiap kali dia menemui satu masalah, orang lain menemui masalah ini, oh ya udah masalah. Responnya tidak terlalu histerikal. Tapi ada orang yang responnya berlebihan, ketakutan sampai freeze. Ya, tahun 2026 ya, Jogja mengalami gempa. Dan pada waktu gempa itu pagi-pagi saya ingat ya, jam 6 pagi waktu itu saya mau kalau tidak salah berenang sama anak saya. Jadi kami sedang menyiapkan ya, lalu tiba-tiba gempa. Gempanya sangat. Pada waktu gempa itu saya yang paling ingat pertama adalah saya harus bopong anak saya. Karena anak saya waktu itu masih umur sekitar 5 tahun. Kalau bopong istri belum kuat, ya. Jadi saya bopong anak saya bawa keluar. Lalu saya tanya, istri saya di mana? Istri saya ternyata masih di dalam. Dia terdiam, dia freeze gitu. Lalu saya colek dia, ayo keluar. Lalu dia keluar. Dan ternyata banyak kejadian di mana ada orang-orang yang ketika gempa, orang itu malah tidak bergerak, freeze gitu ya. Ada teman saya yang ketika tahu ada gempa, istrinya ditinggal. Nah, padahal bukan gempa, nutup pintu belakang. Ya, jadi kita itu punya memori, punya ngingat di dalam tubuh kita. Dan seringkali tubuh yang mengingat pengalaman traumatis itu menghasilkan efek-efek yang tidak baik. Efek stres, efek yang akhirnya membuat timbulnya penyakit-penyakit kronis. Orang yang khawatir berlebihan cenderung imunnya turun dan gampang sakit. Nah Bapak Ibu, di buku ini bahas sedemikian rupa. Lalu kemudian pada akhirnya selalu setiap buku menghasilkan kesimpulan. Lalu gimana? Nah, di bagian ketiga itu bagaimana menyembuhkan trauma itu. Nah buku ini mencatat ada 3 yang bisa dilakukan. Yang pertama, melalui obat-obatan. Orang yang trauma, ketakutan, bisa meminum obat-obatan. Lalu kemudian dukungan teman dan keluarga sangat penting. Ya. Lalu kemudian terapi. Orang yang takut anjing, dia bisa terapi dengan mengasuh anjing mulai dari kecil. Supaya ada kepercayaan dan sebagainya. Lalu kemudian latihan badan. Nah, 3 hal ini yang dicatat di buku ini. Tapi hari ini kita mau belajar yang keempat. Yang gak ada di buku ini. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata bagaimana kita menyembuhkan trauma itu, firman Tuhan sudah menuliskannya. Bahkan sebelum buku ini ditulis. Karena kita tahu semua bermula dari cara pikir. Jiwa yang sehat menghasilkan tubuh yang sehat. Cara pikir yang benar, cara pikir seperti Kristus akan menghasilkan tubuh yang sehat. Amin Bapak Ibu, dan itu kita akan pelajari pada pagi hari ini. Nah, jiwa yang sehat itu menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, orang yang sehat itu jiwanya sehat, emosi dan mentalnya itu seimbang. Emosi dan mental bicara cara menangani stres. Orang yang pikirannya sehat, orang itu bisa mengatasi stres dengan baik. Karena stres yang berlebihan sangat tidak baik. Ketakutan yang berlebihan itu membawa atau merusak tubuh kita. Nah, orang yang jiwanya sehat, yang pertama emosi dan mentalnya seimbang. Yang kedua, orang itu perilakunya sehat. Artinya apa? Gaya hidupnya sehat, tidak makan berlebihan, mau olahraga. Ada orang-orang yang jiwanya terganggu dan obsesinya menjadi makan. Ketika dia stres, larinya ke makan. Ketika dia stres, larinya ke makan.
Sehingga akhirnya tubuhnya menjadi tidak sehat. Jiwa yang sehat ditandai sebuah karakteristik perilaku yang sehat. Lalu kemudian hubungan sosialnya baik. Artinya dia punya teman-teman yang bisa mendukung dia. Lalu kemudian karakteristik berikutnya adalah daya tahannya dalam menghadapi tantangan dan masalah jauh di atas rata-rata. Dan yang terakhir, tubuhnya sehat. Nah, kalau kita dapati ciri-ciri ini semua ada di buku itu, menunjukkan ternyata cara berpikir kita sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Kita pikir tubuh kita dipengaruhi olahraga. Kita pikir tubuh kita dipengaruhi cara kita makan. Kita pikir tubuh kita dipengaruhi oleh bagaimana kita menjaga tubuh kita. Tapi ternyata tidak hanya itu. Pikiran kita itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Dan pengaruhnya sangat besar. Jiwa yang sehat menghasilkan tubuh yang sehat. Dan itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Ibu. Kita baca sama-sama yuk. Yohanes 1 ayat 2. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, firman Tuhan berkata, jiwa kita yang sehat itu akan menghasilkan tubuh yang sehat. Segala sesuatu artinya termasuk di dalamnya tubuh. Ketika jiwa kita sehat, maka segala sesuatunya akan mengikuti kesehatan jiwa kita. Amin. Kita hidup di dunia yang penuh tantangan. Stres seringkali tidak bisa dihindari. Ketakutan seringkali datang. Tapi bagaimana kita merespon kondisi-kondisi seperti itu? Kuncinya terletak di mana kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya kunci yang keempat yang tidak ditulis di buku itu adalah kita mengetahui kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena pikiran Kristus itu akan menolong kita memiliki jiwa yang sehat. Dan hari ini sama seperti tadi pagi, Bu Sarah membagikan tentang bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Itulah jawaban bagi kita. Dokter menganjurkan obat-obatan, dokter menganjurkan dukungan teman dan keluarga, dokter menganjurkan terapi, latihan badani dan semuanya. Tapi kita tahu, semua itu tidak akan maksimal tanpa kita mengubah cara pikir kita. Amin. Cara pikir kita yang harus sesuai dengan cara pikir Kristus. Maka hari ini firman-Nya akan bicara tentang hal itu. Roma 12 ayat 1-2 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup buat Allah. Apa itu mempersembahkan tubuh kita? Mempersembahkan tubuh kita adalah bicara tentang seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ketika kita datang, Tuhan katakan bahwa tubuh kita itu bait Allah. Yang Tuhan masukkan adalah bahwa hidup kita itu sudah ditebus Allah. Kita itu menjadi ciptaan baru. Dan ketika kita menjadi ciptaan baru, ketika kita datang mempersembahkan kepada Allah, kita perlu memperbaharui pikiran kita. Amin. Pikiran kita itu dulu sebelum mengenal Allah, yang kita pikirkan itu pikiran dunia, pikiran yang sia-sia. Tapi ketika kita mengenal Yesus, firman Tuhan katakan, kita diciptakan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan yang baru itu apa? Apakah ketika kita menerima Tuhan Yesus, tubuh kita jadi baru? Enggak. Yang baru adalah rohnya.
Dan karena roh kita baru, Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Dan manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita sudah baru. Tubuh kita, sebelum kita naik ke surga, tubuh kita masih seperti ini. Jadi ada satu bagian, yaitu jiwa kita. Jiwa kita yang perlu diperbaharui. Amin. Kita perlu mengubah cara pikir kita. Dari cara pikir yang lama menjadi cara pikir yang baru. Cara pikir seperti cara pikirnya Kristus. Karena itu yang menjamin kehidupan kita memiliki jiwa yang sehat. Latihan badani terbatas, firman Tuhan katakan. Tapi ketika kita mengubah cara pikir kita, berjalan sesuai dengan rencananya, maka Tuhan pastikan kita akan memiliki jiwa yang sehat. Kita baca 2 ayat lagi sebelum saya terangkan bagaimana kita memperoleh pikiran yang sehat itu. Pertanyaannya, kalau kita mau mengubah cara berpikir kita mau berubah menjadi apa? Atau tepatnya berubah seperti siapa? Berubah seperti Yesus. Firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami, saya dan saudara memiliki pikiran Kristus. Amin. Jadi tugas kita, bagian kita adalah bagaimana kita memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, kalau kita punya komputer, lalu komputer kita terserang dengan virus, apa yang dilakukan? Kita nggak buang komputernya, tapi kita bawa ke service center, dilakukan apa? Program ulang. Harddisknya di reset, betul? Harddisknya dihapus total, lalu diinstal program yang baru, program yang bersih, program yang belum kotor oleh virus. Caranya seperti itu. Sama Bapak Ibu. Untuk kita punya jiwa yang sehat, kita perlu memiliki pikiran Kristus. Dan caranya dengan apa? Dengan reboot ulang. Gimana Pak Ivan? Dibuka, dimasukkan ke mesin cuci, dikasih sabun, ya, dibersihkan lalu dimasukkan lagi. Enggak, bukan seperti itu. Ya, kita nggak mungkin melakukan seperti itu. Bagaimana caranya mengubah pikiran kita nih yang sudah lama, pikiran yang sudah dipenuhi hal-hal yang tidak baik. Saya mau cerita sedikit ya Bapak Ibu. Ini kesaksian teman. Saya punya teman SMP. Kami kemarin barusan buat grup mau reunian. Dari grup yang isinya 30 orang tiba-tiba bertambah banyak jadi 220 orang, reunian SMA. Ya, dan kami ketemu teman-teman lama dan saya mendapati ada satu orang yang masih sama ngeyelnya, masih sama joroknya, sama seperti ketika saya berteman dengan dia di waktu SMA. Kelihatan. Ya, dulu ya sama-sama jorok sih. Nah, tapi beruntung saya sudah ketemu istri saya, ya, sudah diproses ketemu Tuhan Yesus dan sekarang saya berubah. Amin Bapak Ibu, jadi ciptaan baru, ya. Tapi ketika saya di grup itu, saya ketemu dengan orang ini, kok masih sama seperti dulu. Mungkin tidak lewat verbal kata-kata, tapi WA-nya, kata-katanya, gambarnya, punya nggak teman-teman yang kayak gitu di grup? Ada ya? Ya ada. Wah itu. Dan karena kita sudah umur 50, adminnya langsung menghapus gambar-gambar itu. Dia marah, sok suci, sok alim adminnya. Wah, banyak pendeta nih di grup ini karena itu SMA Kristen. Tapi saya mendapati dia tidak berubah, cara pikirnya masih lama. Dan itu terlihat dari cara dia WA, cara dia merespon, cara dia kirim gambar. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan. Nah Bapak Ibu, saya percaya kalau kita nggak mau berubah, kita nggak diformat ulang, umur itu tidak menentukan, semakin tua semakin bijaksana, enggak. Sama aja, buktinya teman saya ini, ya usianya 50 tahun,
kata-katanya, sikapnya, kirimannya masih sama kayak dulu. Padahal gelarnya sudah SH, Sarjana Hukum. Ya, tapi masih sama seperti SMA dulu. Kita nggak berubah. Dan teman saya ketika ketemu kilas balik SMA, teman saya ini sangat culun. Dia dari satu kota. Dia orang yang baik-baik. Tapi sayangnya dia kos di satu tempat yang isinya anak-anak yang kata-katanya sangat kasar. Jadi kelas 1 saya ketemu dia, kemudian kelas 2 saya masuk A1, ya, A1 itu IPA, dia masuk A3 atau A4 saya lupa bahasa. Nah kami sudah nggak terlalu dekat. Kelas 3 kami baru sering ketemu lagi karena dia pindah ke kos dekat saya. Dan saya mendapati dia sangat berubah. Dulu waktu ketemu kelas 1 orangnya masih baik-baik, ngomongnya masih baik-baik. Tapi ketika kelas 3 ketemu saya, semua kata-katanya selalu diakhiri dengan umpatan. Ya, apa sedikit mengumpat, kesenggol sedikit mengumpat. Dan saya tanya, kok kamu ngomongnya sekarang gitu? Konco-koncoku semua ngomongnya gitu. Lama-lama aku dulu ya pertamanya mencoba menolak. Tapi itu setiap hari saya dengar, setiap hari saya mendengar itu, setiap hari saya tinggal di daerah di mana kosnya teman-temannya ngomongnya isinya umpatan. Dan saya tidak menyadari, lama-lama saya berubah seperti mereka. Dia ngomong seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi ternyata apa yang keluar dari kita, itu muncul karena sesuatu yang ditanam berulang-ulang. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena kita punya komunitas, ya yang ngomongnya kayak gitu, kita akan jadi seperti itu. Di mana kita berada, seringkali kita akan menjadi seperti komunitas itu. Bapak Ibu yang suka nyepeda, ya, Bapak Ibu akan punya gaya seperti seorang sepeda, mulai dari kostumnya, mulai dari helmnya, lalu cara bicaranya, ngomongnya, istilah-istilah yang suka hobi sepeda. Yang hobi mancing beda lagi. Ya, karena komunitas itu mempengaruhi kita. Nah ternyata saya punya sebuah gambar yang menarik, Bapak Ibu bisa foto. Nah, jadi bagaimana kita memiliki pikiran Kristus? Ternyata ada alurnya, seperti cerita teman saya ini. Dimulai dari benih, ya, semua itu berupa benih. Benih yang ditabur, lalu kemudian direspon di pikiran kita, diproses. Diproses, ketika benih itu dirasa baik, langsung diterima di hati kita. Lalu kemudian mulai muncul sebagai tindakan. Dan kalau itu dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah kebiasaan dan sebuah karakter. Ini prosesnya Bapak Ibu. Dan benih itu bisa firman Tuhan, bisa benih yang tidak baik. Seperti teman saya, tiap kali dia kumpul dengan orang-orang yang selalu mengumpat. Maka pertama pikirannya menolak, enggak, aku enggak seperti itu, enggak. Tapi itu terjadi terus menerus. Akhirnya ya udahlah, diterima. Lalu mulai ditanam di dalam hati. Lalu muncul sebagai tindakan. Ketika dia ngomong, dia mulai menambahi kata umpatan itu. Lalu akhirnya jadi kebiasaan. Dia bawa itu kemana-mana. Ngomong dengan siapapun, keluarnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, gimana cara mengubah ini? Cara mengubahnya sama Bapak Ibu caranya. Enggak ada yang instan. Caranya apa? Dengan mengubah benihnya. Kalau selama ini kita dengar benih yang tidak baik, ya diubah benihnya menjadi benih yang baik. Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar setiap kali, berulang kali di gereja, itu akan diterima di dalam pikiran kita. Lalu mulai tertanam di hati kita. Dan akhirnya muncul sebagai sebuah tindakan, action. Dan lama-lama jadi karakter. Amin. Apa yang Anda dengar adalah benih. Dan benih itu bisa menjadi karakter dalam hidup kita. Jadi hati-hati dengan apa yang Bapak Ibu dengar. Ibu-ibu yang suka kumpul dengan ibu-ibu yang lain, seringkali kita suka membicarakan orang lain.
Betul ya? Nah, mungkin pertamanya aku nggak seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak sadar, lama-lama itu akan mempengaruhi kita. Asik ya ngomongin orang lain. Lalu kita mulai ikut nimbrung. Dan akhirnya jadi kebiasaan. Kemana kita pergi, yang diomongin orang lain. Mending kalau baiknya. Yang diomongin biasanya lebih banyak jeleknya. Nah Bapak Ibu, itu prosesnya. Bagaimana sebuah benih itu tertanam dalam hidup kita dan akhirnya jadi kebiasaan dan karakter. Lalu pertanyaan paling pentingnya, bagaimana pikiran Kristus itu bisa tertanam dalam hidup kita? Ada 3 hal yang Bapak Ibu perlu tahu. Ya, dicatat. Supaya Bapak Ibu pulang bisa praktekkan 3 hal ini. Untuk menemukan 3 hal ini, saya harus naik ke bukit, turun ke laut untuk menemukannya buat Bapak Ibu. Ya. Dikasih sama Bu Sarah. Bu Sarah ngasih saya 3 hal ini dan saya mau bagikannya buat Bapak Ibu. Oke? Yang pertama, harus diajarkan berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu jangan datang ke gereja ini kalau dengar firman Tuhan tentang ini, lagi-lagi ini. Bu ada yang lain gitu loh. Bapak Ibu, buat seorang pembicara, pengkhotbah, mengajarkan berulang-ulang itu penting. Kenapa? Karena satu nilai akan menjadi sebuah karakter atau kebiasaan kalau diajarkan berulang-ulang. Kita tidak cukup pandai untuk menerima satu informasi, satu berita, satu firman, lalu celing, langsung jadi seperti itu. Ya, kita nggak cukup pandai. Kita perlu diajar berulang. Ya, terus menerus. Firman Tuhan katakan di Ulangan 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Berulang-ulang Bapak Ibu. Itu kuncinya. Pada waktu saya punya anak Stefani, setiap malam sebelum dia tidur, satu yang dia minta, "Pah, ceritain." Nah, kami biasanya udah capek kerja, ya ceritain 1 kali, enggak, 3. Lalu kita tawar-menawar, biasanya jadi 5, ya 3, 4, 3, 4, ya udah 4. Nah, biasanya saya cerita, 4, 2 saya, 2 istri saya. Nah, saya biasanya ceritain buku dari Alkitab gitu ya, ada buku Alkitab buat anak-anak. Nah, karena capek, saya ceritain cepet. Tuhan Yesus datang, Pak yang benar. Oh yaudah dibacain lagi, diulang ya. Tapi saya nggak menyadari apa yang saya ceritakan itu. Karena kan setiap hari, jadi ya ceritanya muter lagi. Cerita tentang Sakeus, cerita tentang Matius, cerita tentang Daniel, itu kan diulang-ulang. Sampai suatu ketika dia usia 4-5, dia belum bisa baca. Tapi ketika dia membaca buku itu, dia bisa menirukan kata-kata yang ada di buku itu persis seperti apa yang saya ceritakan. Saya sebetulnya punya videonya, mau tampilin di sini tapi nanti ajalah. Ya, sangat lucu. Dia seakan-akan membaca bukunya, padahal dia belum baca bukunya. Tapi dia ingat apa yang saya ceritakan, apa yang saya omongkan berulang. Nah Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini sesuatu yang baik. Bayangkan kalau Bapak Ibu setiap kali ketemu anak, bodoh kamu. Anak kita jadi pintar atau bodoh Bapak Ibu? Ya, kayak bapaknya, harusnya tambahin gitu. Bodoh kamu, kayak bapaknya. Nah, kita nggak sadar bahwa apa yang kita katakan itu sebetulnya benih. Kita menabur benih buat anak itu. Sekali mungkin gak efek, tapi kalau berulang-ulang itu dampaknya menjadi karakter buat anak itu. Ada anak yang diomongin bodoh-bodoh, dia menjadi anak yang merasa, oh ya, ketika dia gak bisa, oh benar seperti papa saya ngomong, aku gak bisa. Padahal mungkin dia bukan anak yang bodoh.
Tapi bagaimana nilai-nilai yang diajarkan berulang-ulang itu akan mempengaruhi dia. Sama Bapak Ibu, bagaimana firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, sampaikan berulang-ulang. Jadi salah satu keuntungan seorang pengkhotbah adalah dengar firman berulang-ulang. Saya menyiapkan ini, saya baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tampil khotbah, saya mencoba menyampaikannya di depan cermin supaya saya tahu bagaimana penampilannya. Saya dengerin firman itu, saya bacakan. Lalu saya baca, mulai khotbahkan buat Bapak Ibu. Berulang-ulang itu masuk. Jadi seorang membawakan firman itu sebetulnya berkatnya double-double. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Karena kita dengar firman itu berulang-ulang. Jadi Bapak Ibu yang jadi ketua komsel, ya Bapak Ibu nggak rugi. Karena Bapak Ibu sedang menyampaikan firman dan berkatnya buat Bapak Ibu berulang-ulang. Berkali lipat lebih banyak. Amin. Nah, itu yang pertama, berulang-ulang. Yang kedua, kita perlu menjadi pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Betul Bapak Ibu? Ingat cerita orang yang bijaksana dengan orang yang bodoh? Orang yang bijaksana membangun di atas batu. Orang yang bodoh membangun di atas pasir. Tapi dua-duanya mendengar firman enggak? Mendengar. Kedua-duanya mendengar firman yang sama. Tapi yang satu melakukan dengan caranya dia, yang bodoh, yang satu melakukan seperti apa yang firman katakan. Nah, jadi menjadi pelaku firman adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita dengar firman, maka kita akan ketemu situasi. Sebuah situasi, setiap kita pasti akan ketemu. Dan pada situasi itu, kita akan punya pilihan. Pilihannya apa? Mau jalan sesuai firman, atau mau jalan sesuai cara saya sendiri. Pasti Bapak Ibu, setiap kita akan menemukan itu. Bapak Ibu bangun pagi hari, Bapak Ibu punya pilihan. Bapak Ibu bisa langsung kerja, atau Bapak Ibu, aku mau menyediakan waktu dulu, mau saat teduh dulu. Itu pilihan. Pilihan untuk mau menggunakan firman untuk hari itu, atau udah, yang penting kerja dulu, firmannya nanti misalnya. Selalu ada pilihan. Dan ketika kita melakukan firman, itu seperti orang yang berenang. Bapak Ibu kalau kita belajar berenang, dikasih teorinya, ya, kasih teorinya 6 bulan, lalu berenangnya 1 kali. Enggak ya Bapak Ibu ya, kasih teorinya cuma sekali. Pelatihnya ngomong, jangan khawatir, kamu itu tidak akan tenggelam. Di dalam kamu tuh ada udara, kamu tuh pasti akan itu. Oke? Udah, yuk langsung dijorokin, nyemplung, blung gitu. Lalu di dalam mulai melakukan gerakan, ada prakteknya. Dan semakin kita mempraktekkan gaya berenang kita, maka kita akan semakin ahli dalam berenang. Betul? Dari berapa kali putaran sampai akhirnya bisa berkali-kali. Sama Bapak Ibu, prinsipnya. Melakukan firman itu adalah kita melangkah. Kita pasti akan ketemu momen-momen. Bahkan setelah kita pulang pun hari ini, pulang dari gereja, ya, yang suami istri bukain pintu, ya kemudian istrinya mungkin masih ngobrol-ngobrol, suaminya, wah istriku suwi banget ini ngopo toh, ya kan? Istrinya ternyata masih ngobrol sama Bu Sarah gitu ya, padahal udah lapar ini, udah bayangin soto gitu ya. Lalu kemudian istrinya datang, maaf ya Pak, dibukain pintu suaminya lama. Ada pilihan, mau marah atau mau mengampuni. Ya, firman, sama. Setiap kita akan punya kesempatan, bahkan setelah kita pulang untuk kita mau praktek firman atau tidak. Masalahnya, kita punya enggak firman yang mau dipraktekkan? Masalahnya itu. Bapak Ibu kalau mau praktek harus ada yang mau dipraktekkan. Nah kita enggak tahu firmannya Pak. Ya baca firman. Maka kita akan tahu apa yang akan dipraktekkan. Amin Bapak Ibu. Makanya firman sangat penting.
Yes, jadi kita jangan bilang, Pak Ivan saya tidak punya kesempatan praktek firman. Selalu ada, bahkan habis ini pun ada. Oke, yang ketiga, terakhir. Oh ini dulu, ada quote yang berkata, menjadi pelaku firman adalah sebuah keputusan yang terjadi terus-menerus dalam hidup orang percaya. Sebuah pertumbuhan menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi melakukan firman itu adalah sebuah keputusan. Melakukan firman adalah sebuah keputusan. Ya, untuk kita lakukan setiap hari. Aku mau sesuai firman. Aku mau sesuai firman. Terus-menerus setiap hari. Dan itu merupakan sebuah pertumbuhan. Semakin sering kita melakukannya, kita semakin katam, semakin hafal, semakin ahli. Seperti berenang tadi. Oke? Tadinya kayak batu, lalu kayak katak, terus lalu kayak dada, kayak punggung, lalu pulangnya keroan. Oke, lanjut. Yang ketiga, ya tadi yang pertama apa? Berulang-ulang. Yang kedua, kita mulai melakukan firman. Yang ketiga, ya, kita percaya ada kuasa dari Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bisa minta tim musik maju ke depan? Bapak Ibu, Roh Kudus akan menolong kita. Ada dua gambar di sini. Yang pertama itu gambar spaghetti. Istri saya suka buat spaghetti dan spaghettinya enak sekali. Yang mau nyoba ya hubungi istri saya ya. Enak banget. Ya, spaghettinya dagingnya banyak dan sebagainya. Untuk membuat spaghetti itu enggak instan. Kita harus siapkan tomatnya, harus beli daging cincangnya, diproses. Waktunya buat itu mungkin sekitar 2-3 jam. Enggak instan, ada proses sampai dapat spaghetti yang sangat enak. Ya, saya suka spaghetti, saya suka bakmi, namanya bakmi man, ya, orang yang suka bakmi. Nah, jadi saya suka spaghetti. Kalau saya lagi pengen gitu buatin dong spaghetti. Nah, nanti dia buat porsinya banyak supaya bisa disimpan beberapa hari. Lalu ada mie instan, betul? Buat mie instan 5 menit paling lama. Kalau tambah telur, ya mungkin 10 menit. Instan. Nah Bapak Ibu, kita percaya ketika Roh Kudus menolong kita dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam karunia-Nya, anugerah-Nya, Roh Kudus bisa menanamkan sesuatu secara instan dalam pikiran kita. Amin. Saya punya sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya punya temannya saat ini sudah meninggal dunia. Tapi saya dengar kesaksiannya pada waktu dia menerima Roh Kudus. Dia sudah jadi Kristen lama. Lalu kemudian dia sekolah di Surabaya dan akhirnya di Surabaya dia ke gereja dan dia menerima Roh Kudus. Dia seorang perokok, Bapak Ibu. Dia suka merokok. Walaupun sudah Kristen, dia merokok. Dia pengen lepas, dia berusaha sedemikian rupa untuk lepas dari rokok itu. Dia berusaha sedemikian rupa. Tapi nggak pernah bisa. Suatu ketika dia menerima kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus begitu menguasai hidupnya. Dan saat itu juga, tiba-tiba dia ngomong ke saya, ketika saya mau pegang rokok ini, ada rasa jijik dalam hati saya. Dulu dia nggak bisa kalau nggak rokok, rasanya kecut. Ya, kecut katanya. Saya sih belum pernah nggak ngerokok, walaupun jual rokok. Ya. Tapi waktu dia mau pegang rokok ini ada rasa tidak enak, rasa dan akhirnya dia itu dan tidak ada rasa nagih yang dia rasakan. Lalu dia ngomong, kuasa Roh Kudus begitu menguasai hidup saya, sehingga apa yang saya ingin lepaskan itu begitu bisa lepas saat itu juga, ketika saya ada dalam hadirat Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Kemarin kesaksiannya Bu Linda 2 minggu yang lalu berkata, tidak ada cara yang buruk untuk sembuh. Tidak ada cara yang buruk untuk punya jiwa yang sehat. Baik secara instan maupun secara proses terus menerus. Amin Bapak Ibu. Kita bisa minta pada Roh Kudus buat saya punya jiwa yang sehat instantly.
Dan saya percaya Roh Kudus juga ingin. Dan kalau itu diberikan ke dalam Bapak Ibu, puji Tuhan, terima itu. Tapi kalaupun tidak, kita bisa punya pilihan untuk kita terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Yang akan menolong kita mempunyai jiwa yang sehat. Jiwa yang seperti apa? Yang memiliki pikiran Kristus. Amin. Pikiran Kristus yang akan membuat badan kita sehat. Punya bayangan, punya pandangan, punya pemikiran positif. Sekalipun kita sedang mengalami sesuatu, kita mungkin sedang mengalami sakit, atau kita sedang mengalami masalah. Tapi ingat, masalah penyakitmu itu gak ada apa-apanya. Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang cerah. Kita bisa punya pengharapan di dalam Dia. Apapun yang sedang kita hadapi. Saya tutup dengan sebuah quote. Joyce Meyer berkata, kasih karunia adalah kekuatan Tuhan yang datang kepadamu tanpa biaya apapun. Untuk apa? Untuk melakukan melalui dirimu apa yang tidak dapat kamu lakukan. Amin. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan apa yang mungkin kita tidak bisa lakukan sendiri. Tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan. Saya minta Ibu Sarah ke depan untuk menutup firman Tuhan pada siang hari ini. Luangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Mari berdiri bersama-sama. Yang berkenan padamu, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sangat ingin melihat saudara bahagia. Amin. Dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan yang berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan. Coba saudara menangkap firman Tuhan ini. Saudara, yang perlu saudara putuskan adalah setiap hari membaca Alkitab. Berulang-ulang, Kejadian sampai Wahyu selesai baleni mana. Dan sesudah itu lakukan apa yang saudara baca itu. Mau? Amin. Dan semua nilai-nilai itu saudara terkoneksi dengan Roh Kudus, seperti ilustrasi tentang bagaimana trauma, ya. Bagaimana proses sebuah trauma terjadi.
Saudara, ketika Roh Kudus menanamkan sesuatu, itu instan langsung masuk ke pikiran bawah sadar saudara, dan sistem keyakinan itu saudara hadapi apapun, saudara akan bisa tetap positif ya. Ini melebihi dari ajaran berpikir positif ya. Beyond, melampaui ajaran berpikir positif. Benar, saudara akan happy luar biasa. Saudara tahu tentang Habakuk? Waktu 3 pasal dalam surat Habakuk. Habakuk itu bergumul, kenapa ya? Kok nampaknya keadilan gak ada ya? Kok orang benar lebih menderita daripada orang yang jahat? Lalu dia bilang, aku tunggu Tuhan. Lalu Tuhan ngomong, orangku yang benar akan hidup dari iman. Setelah Tuhan ngomong itu, kemudian dia ngomong apa? Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun tidak ada bahan makanan, sekalipun lembu sapi terhalau dari kurungan, tidak ada bahan makanan, tapi aku tetap beria-ria. Kenapa? Karena dia dengar. Amin ya. Saudara, mungkin saat ini gak ada uang di dompet. Mungkin toko saudara saat ini sedang kurang seramai biasanya. Mungkin saudara baru saja di PHK. Mungkin saudara kontrak kerja selesai. Tapi saudara bisa seperti Habakuk. Aku akan tetap beria-ria, tetap happy. Kenapa? Karena orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Karena saudara mungkin pagi ini Tuhan menanam sesuatu dari pesan ini. Asal saudara terbuka seperti Tuhan naruh sesuatu. Ya. Seperti yang saya nangkap di awal, bagaimana sebuah trauma terjadi. Bagaimana sebuah trauma terjadi, ada sebuah kejadian. Kisah yang terakhir tentang orang berhenti merokok. Itu bisa terjadi seperti itu. Saat roh Tuhan menaruh sesuatu, langsung saudara akan menerima itu sebagai sebuah keyakinan tertanam di dalam diri saudara. Orang bilangin, ayo mari kita berdoa situasi kayak gini. Saya dalam hati, kita nggak perlu yang lain, Yesus saja. Yes. Saudara pergi, butuh lebih banyak uang. Saya bilang no more money. Hikmat Tuhan saja untuk mengatur semuanya. Amin. Saudara terus berpikir gimana uang harus banyak. Saya bilang enggak, no more money, more wisdom. Lebih banyak hikmat, lebih kuat iman. Amin. Saudara mohon maaf kalau di rumah saudara sering itu listrik jatuh jeglek, lama-lama jaringannya rusak. Ini seperti di atas rusak, jeglek. Saudara kalau jiwa itu tidak stabil, jeglek saudara ya. Ya, bisa tekanan darah jeglek, bisa depresi tiba-tiba, sebab itu memang perlu dijaga. Amin ya. Jaganya gimana? Ingat tadi ya, berulang-ulang firman Tuhan. Amin. Sampai ngelotok. Yang kedua, just do it, lakukan. Yang ketiga, tinggal di hadirat Tuhan. Roh Kudus taruh sesuatu di hidup saudara. Saya berdoa untuk kita ya, kita komitmen ya. Kita ini semua orang nih harus happy ya. Kita semua bahagia ya. Oke, Tuhan Yesus, kami ingin firman Tuhan ini. Kami mau membacanya berulang-ulang. Kejadian sampai Wahyu kami mau mengulang-ulangnya terus. Kami juga mau melakukan. Semakin sering kami melakukan, kami menjadi seorang yang mampu melakukan seperti orang belajar renang. Kami juga mau belajar mendekati Engkau. Supaya setiap saat Roh Kudus dapat menaruh pikiranmu langsung di dalam diri kami. Menciptakan sebuah sistem keyakinan di dalam diri kami. Dan hidup kami diarahkan oleh keyakinan yang baru. Yaitu dari pikiran Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Saya ingin mengumumkan ini ada siapa yang ketinggalan Alkitab ini. Ya, nanti sore diumumkan sekali lagi. Sudah itu saudara akan bisa mencarinya di ruang security ya. Ini Alkitab yang bagus supaya nanti yang ketinggalan kemarin. Oke ya, baik. Haleluya. Mungkin ada yang pertama kali datang dalam ibadah pada siang ini, boleh lambaikan tangan.
Oke, mari kita sambut dia dengan jabat tangan orang-orang sekitar terdekat. Selamat datang, kami ucapkan. Oke, kita akan melihat pengumuman. Oke, ini ada kebaktian kaum muda hari Sabtu jam 6 sore, tempat di gereja ini. Saya mengundang untuk kaum muda, kaum mudi juga yang berjiwa muda boleh datang untuk beribadah di tempat ini Sabtu jam 6 sore. Demikian pengumumannya, kita akan berdoa untuk persembahan kita pada saat ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau baik bagi setiap kami. Kau hebat, Kau luar biasa. Dan saya Tuhan, kami mau membalikan 10/10 yang adalah milik Tuhan. Kami mau menabur Tuhan lewat pembangunan, lewat blessing center di tempat ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami yang memberi pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Mari berdiri Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Siapa? Yesus, jalinan hidup. Sekali lagi, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, aku takut. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan rasa puji syukur dan terima kasih atas hadirat Tuhan di tengah-tengah kami pada siang ini. Terima kasih ya Tuhan atas taburan benih firman yang sudah boleh kami terima ya Tuhan. Jadikanlah hati kami ya Tuhan sebagai tanah yang subur untuk firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ya Tuhan mengubah hidup kami, karakter kami ya Tuhan, agar semakin serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Berkatilah pula ya Tuhan untuk gembala kami, Pastor Sarah Antoni, di dalam mengembalakan jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tanda-tanda heran, kuasa dan urapan-Mu Tuhan senantiasa menyertai di dalam pelayanannya, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian pula dengan Bapak Ivan yang pada kesempatan siang ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah di dalam usaha pekerjaannya, demikian pula dengan keluarganya Tuhan yang akan senantiasa menjaga dan memeliharanya.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, di mana sebentar lagi akan menyelenggarakan pilkada serentak ya Tuhan. Berkatilah untuk KPU, Bawaslu, dan para kandidat yang akan menjadi calon kepala daerah ya Tuhan. Amin. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan menuntun ya Tuhan, dan menguasai ya Tuhan, sehingga nantinya tidak menggunakan isu-isu sensitif yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.